Ya, baik, selamat malam. Jadi, kami akan melakukan praktik modul 7 yaitu operator aritmatika dan relasional. Jadi, kami akan melakukan praktik dua orang, sebenarnya tiga, tapi untuk praktik modul 7 kami hanya dua orang. Jadi, untuk perkenalkan nama saya Gabriel Kabanga dengan NIM 224611202. Dan perkenalkan, saya Marsi Karaeng dengan NIM 224611117. Jadi, percobaan pertama yang akan kami lakukan adalah operator aritmatika yang akan dikerjakan oleh saya. Oke, baik. Jadi website yang kami gunakan untuk mengakses Linux itu label Linux yang bisa diakses di website Chrome maupun Micro. Jadi kita masuk di terminal dan melakukan operator aritmatika. Ada tiga cara yang dapat digunakan untuk melakukan operasi matematika, yaitu menggunakan built-in dan LED. Kita ketikkan seru garis miring bin base, kita enter, lalu kita isi variabelnya A sama dengan 15, B sama dengan 7. Kita gunakan LED, memakai LED, kita enter, LED jumlah sama dengan, kita tambahkan $A tambah B, kita enter. Untuk kedua kita kurangkan, kita bisa kurang, enter. Yang ketiga kita kali, kita bisa ketik kali, lalu enter. Dan untuk menampilkan hasil kita menggunakan pagar menampilkan hasil, lalu buka echo, kita kutip hasil penjumlahan, kita tandai jumlah, tutup kutip, kita enter, dan akan memunculkan hasil penjumlahan 22. Lalu kita echo. Untuk pengurangan kita bisa ganti pengurangan, kita tandai dengan kurang, kita enter, lalu hasilnya akan menampilkan pengurangan dari 15 kurang 7. Lalu kita akan melihat hasil kali. Di sini kita bisa ganti perkalian. Untuk tandanya kita ganti juga menjadi kali, kita enter, dan hasilnya akan menunjukkan 105. Dan operator kedua yaitu menggunakan perintah eksternal XPR atau AWK. Yang pertama kita ketik bagi sama dengan dolar dalam kurung XPR $A, kita enter dulu, kita bagi $B
lalu kita enter, dan untuk menunjukkan hasilnya kita mengetikkan menampilkan hasil echo dalam kurung hasil pembagian kita tandai buat memanggil bagi. Hasilnya akan menunjukkan hasil pembagian 15/7. Lalu untuk yang ketiga, menggunakan perintah substitusi atau dalam kurung ekspresi, kita bisa ketikkan modulus, tandai dengan dolar double kurung A persen B, kita tutup. Untuk menampilkan hasil kita bisa gunakan tagar menampilkan hasil, lalu kita tandai dengan echo sisa hasil. Lalu kita tandai modulus kutip, lalu kita enter, dan hasil menunjukkan sisa hasil sama dengan 1. Jadi itu adalah percobaan pertama, dan kita akan lanjut ke percobaan kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan percobaan kedua, yaitu operator rasional. Yang pertama, kita menggunakan hashtag berseru /bin /pas. Baris yang kedua, kita masukkan variabelnya A sama dengan 15. Variabel kedua B sama dengan 7. Kita akan masukkan perintah if kurung siku, masukkan variabel A, gunakan EQ, dan kita masukkan variabel B. Balas kurung. Kita sudah masuk ke if, kita masukkan 10,
enter, dan kita masukkan echo. Variabel a eq masukkan variabel b dan menggunakan titik 2 a sama dengan b kutip 2, lalu enter, masuk ke else, dan menggunakan echo kembali. Dua variabel a eq dan variabel b titik 2 a tidak sama dengan b. Balas kutip 2, enter, lalu kita else kembali. Oh, maaf, mungkin saya keliru. Di sini seharusnya kita menggunakan if. Ya, jadi kita ulang. Mohon maaf, tadi ada sedikit kekeliruan. Di bagian sini tidak menggunakan else tapi if. If ini untuk mengakhiri programnya. Dan mungkin ini sekian dari percobaan kedua, yaitu operasi rasional, dan kita akan melangkah ke percobaan ketiga, conditional statements. Oke, baik. Jadi saya akan melanjutkan percobaan ketiga, yaitu conditional statements, yaitu digunakan untuk memungkinkan program dapat membuat keputusan yang benar dengan memilih tindakan tertentu berdasarkan syarat kondisi tertentu. Ada dua jenis conditional statements dalam Unix shell, yaitu if else dan case else. Untuk kondisi pertama, yaitu menggunakan if dan else, kita bisa mengetikkan if kurung siku variabel a akan variabel b, lalu kita tutup, enter, lalu kita tampilkan echo a sama dengan b. Kita enter, lalu kita ketik elif kurung siku variabel a, kita menggunakan get then $b.
Kita spasi di sini karena error. Ini juga kita spasi, lalu kita enter, ketik dan lalu kita tampilkan echo A lebih besar dari B. Kita enter, lalu kita gunakan elif kurung siku A, kita gunakan less than, yaitu lalu kita gunakan variabel B spasi, kita tutup kurung siku, lalu kita enter, kita ketikkan then, lalu kita tampilkan echo A lebih kecil dari B. Lalu else, kita tampilkan echo tidak ada kondisi yang memenuhi. Kita tutup, lalu enter, dan kita akhiri dengan V. Hasilnya akan menampilkan A tidak sama dengan B karena A lebih besar dari B. Halo, perkenalkan nama saya Anugerah Tangkilatu dengan NIM 224611178. Dan di sini saya akan mengerjakan modul 8 loop atau pengulangan. Percobaan pertama. Dan langsung saja kita di sini membuka terminal. Kita klik tanda hashtag tanda seru. Hashtag tanda seru ini disebut cbank. Ini memberitahu sistem bahwa file ini harus dijalankan dengan menggunakan interpreter tertentu. Isi /bin /bus /bin /bus ini adalah jalur ke bus shell, artinya script ini akan dijalankan oleh bus Bernie again shell. Selanjutnya kita 0 A sama dengan 0 A itu nama variabel, sama dengan itu operator untuk memberikan nilai. 0 itu nilai awal dari variabel A. Artinya variabel A diset menjadi 0. Kita klik while. Nah, while ini kata kunci untuk memulai perulangan selama kondisi benar. Siko variabel A kurang dari 10. Tanda kurung ini digunakan untuk melakukan evaluasi kondisi. Variabel A ini mengambil nilai dari variabel A. LT ini artinya less than, kurang dari 10. Dan 10 ini batas atas
dari perulangan. Jadi selama nilai A kurang dari 10, perulangan akan terus berjalan. Ini kata kunci untuk menandai awal blok perintah dalam loop. Echo variabel A. Echo ini perintah untuk menampilkan output ke layar, dan variabel A ini menampilkan nilai dari variabel A. Jadi mencetak nilai A saat ini ke terminal. Variabel A ditambah 2. A sama dengan ini mengatur ulang nilai dari A, dan variabel dan tanda kurung ini sintaks untuk aritmatika dalam bus. A tambah 2 ini menambahkan 2 ke nilai A sekarang. Jadi setiap kali loop berjalan, nilai A bertambah 2. Kita klik down. Dan ini kata kunci yang menandai akhir dari balok perulangan. Dan ini hasil yang dicetak saat A sama dengan 10. Kondisi variabel A itu kurang dari 10. Jika salah, loop berhenti. Jika kesimpulannya, bus ini menggunakan struktur perulangan while untuk mencetak angka genap dari 0 hingga kurang dari 10, mulai dari nilai A sama dengan 0. Selama A masih kurang dari 10, program mencetak nilai A menambahkan 2 ke nilai A setiap literasi. Proses ini berulang sampai A mencapai 10. Dan ini output terakhirnya. Tujuan kode ini menunjukkan cara kerja perulangan looping dalam bus dengan operasi aritmatika sederhana menggunakan while, echo, dan ekspresi. A sama dengan variabel A ditambah 2. Demikian. Jadi baik, saya akan melakukan percobaan 2, yaitu for loop. For loop digunakan untuk mengulang serangkaian perintah untuk setiap item pada daftar. Untuk sintaks pertamanya, kita akan mengetik for num in 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita enter, kita ketikkan do, tampilkan echo variabel num, lalu kita ketik down. Jadi outputnya akan menampilkan 1, 2, 3, 4. Alternatif keduanya, karena di atas terjadi error, jadi saya akan mengulanginya. Pertama kita ketikkan for num, kita enter, ketik do, jadi outputnya sama, akan menampilkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan ketiga, yaitu until loop.
Berbeda dengan while, until loop digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali sampai suatu kondisi terpenuhi. Sedangkan while mengeksekusi kondisi selama kondisinya benar. Langsung saja kita ke perintahnya. Pertama-tama kita masuk ke stack tanda seru /bin /bash, tekan enter, lalu deklarasikan variabel a dengan a sama dengan 0, tekan enter, lalu kita menggunakan until spasi, menggunakan kurung siku, tanda seru variabel a lebih kecil dari 10. Tekan enter, kita masukkan do dan lampirkan variabel a menggunakan echo variabel a, enter, lalu kita masukkan variabel a sama dengan string, lalu balas kurung 2 kali, maksudnya tanda kurung 2 kali, variabel a ditambah dengan 2, balas kurung 2 kali, lalu kita tekan enter dan kita akhiri perintahnya dengan don't have dengan don't, tekan enter. Ya, beginilah hasil outputnya dengan 0, 2, 4, 6, dan 8. Tanda seru ini menyatakan tidak, dan di sini selama cara bacanya selama variabel a tidak kecil dari 10. Tampilan variabel dengan a ditambah 2. Beginilah hasil outputnya, dan teman saya akan melanjutkannya. Jadi baik, saya akan melakukan percobaan keempat, yaitu select loop yang digunakan ketika kita ingin membuat sebuah program dengan beberapa daftar pilihan, misalnya daftar menu. Adapun sintaks yang akan saya gunakan, kita ketik dulu select minuman, in kopi, air, susu, ketik do case minuman in, isi menunya teh, kopi, air, semua, tampilkan kita tambahkan menunya, tampilkan tersedia, lalu kita tutup.
tampilkan echo tidak ada di daftar menu. Kita tutup ACE, lalu kita akan memilih menu yang akan kita lihat. Kita ketik 2, akan menampilkan tidak ada di daftar menu. Kita ketik 4, tidak ada di daftar menu. Lalu kita ketik 5 dan tidak ada di daftar menu. Jadi untuk penjelasan kodenya, program ini menunjukkan implementasi nested loop di dalam shell untuk mencetak pola angka secara menurun berdasarkan nilai iterasi penggunaan XPR dan memperlihatkan bagaimana operasi aritmatika dilakukan dalam lingkungan shell. Ya, di sini saya akan melanjutkan modul 8 percobaan ke-5. Masuk ke terminal, stack bin sh. Sibing menunjukkan bahwa script akan dijalankan menggunakan sh shell. A sama dengan 0. Jika variabel A lebih kecil dari 10, maka lakukan B sama dengan variabel A. Jika variabel B lebih besar sama dengan 0, maka lakukan echo variabel B sama dengan dexpr variabel B 1. Don echo A sama dengan exper variabel A
ditambah 1 dan ini output yang dihasilkan. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.